Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto mengantar kepulangan Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II di Lanut Halim Perdana Kusuma Sabtu siang. Sebelumnya kunjungan Raja Yordania membahas penguatan kerjasama berbagai bidang strategis. Raja Yordania Hashimiyah Raja Abdullah II Ibnu Al-Husain menyelesaikan kunjungan kenegaraan di Indonesia Sabtu siang. Presiden Prabowo Subianto pun mengantar langsung Raja Abdullah II menuju Lanut Halim Perdana Kusuma usai mengunjungi Markas Komando Pasukan Gerak Cepat Kopaska. Keduanya tiba di Lanut Halim Perdana Kusuma pukul 12.00 waktu Indonesia Barat dengan menaiki mobil yang sama. Raja Abdullah II tampak mengenakan pakaian militer Yordania, sementara Presiden Prabowo memakai baju safari coklat. Prabowo pun mengantar langsung Raja Abdullah II hingga ke tangga pesawat. Tampak pula momen hangat ketika Presiden Prabowo memeluk sahabatnya sejak puluhan tahun lalu tersebut. Keduanya juga terlihat saling bertukar senyum dan berbincang sebelum berpisah. Diketahui selama kunjungan kenegaraan di Indonesia, Raja Abdullah II telah melakukan pertemuan bilateral serta jamuan makan malam dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta. Kunjungan kali ini membahas penguatan kerjasama di berbagai bidang strategis. Pemirsa, lawatan kenegaraan Yordania ke Indonesia telah selesai. Dalam kunjungannya selama 2 hari, Indonesia dan Yordania menyepakati kerjasama di sejumlah bidang, termasuk ekonomi dan militer pertahanan. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Ruslani mengungkapkan Raja Kerajaan Yordania Hashim Raja Abdullah II bin Al-Husain menawarkan 3 peluang proyek strategis kepada Danantara sebagai bentuk penguatan hubungan investasi antar kedua negara. Penawaran tersebut mencakup proyek gas pipanisasi, pembangunan jalan tol, dan sektor logistik yang dinilai selaras dengan portofolio investasi Danantara. Rosa menyebut bahwa Raja Yordania meminta gambaran mengenai proyek imbal hasil Danantara sebelum akhirnya menyampaikan 3 proyek yang dianggap sesuai dengan karakter investasi lembaga tersebut. Adalah potensi dari Raja Jordan mengundang langsung untuk berinvestasi ke Jordan di 3 bidang. Satu di pipanisasi gas, yang kedua di proyek jalan tol, di pipanisasi gas kurang lebih nilainya $1 billion, di pipanisasi gasnya, kemudian di jalan tolnya kurang lebih $200 juta, juga di bidang logistik. Dan itu tentunya kita akan evaluasi, tindak lanjuti, dan Danantara juga diundang langsung oleh beliau untuk datang pada bulan Desember ini ke Jordan. Ya pemirsa, saatnya kita simak pantauan lalu lintas pada hari ini dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Simpang PGC, Jakarta Timur. Baik, selamat pagi Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih Nata Arman dan selamat pagi pemirsa. Aktivitas pagi hari ini di kawasan PGC kami akan menunjukkan langsung secara real time dibantu juru kamera Rona Wijaya. Saat ini memang arus lalu lintas masih dalam keadaan ramai dan lancar seperti yang terlihat. Perlambatan kecepatan kendaraan di kawasan terjadi hanya pada antrian traffic light, namun di antrian traffic light ini tidak menyebabkan kepadatan yang signifikan seperti yang Anda saksikan saat ini. Kendaraan yang akan mengarah ke Halim dari arah Dewi Sartika, dominasi kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Untuk hal yang sama dengan kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Keramat Jati saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian untuk kendaraan dari arah Keramat Jati yang akan mengarah ke Condet maupun yang akan lurus mengarah ke arah Cawang saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan dapat dipacu dengan kecepatan normal. Nata, sebagai informasi, meskipun lalu lintas di kawasan ini lancar, namun tingkat pelanggaran, yaitu penggunaan helm standar SNI, masih kurang kesadaran dari masyarakat. Pada kegiatan pagi hari ini, perlu kami tekankan kembali, penggunaan helm standar SNI ini sangat
berguna untuk pengguna kendaraan roda 2 sudah sesuai dengan standar keselamatan di jalan yang diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Untuk itu, bagi pengguna kendaraan roda 2, kami harapkan Anda dapat memperhatikan hal ini saat berkendara di jalan raya. Kemudian, untuk arus lalu lintas yang akan mengarah ke Dewi Sartika dari arah Halim saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar, yang perlu diantisipasi dengan keadaan arus lalu lintas yang lancar, lengang juga. Ini banyak sekali pengendara, maksud kami pejalan kaki yang menyeberang tidak pada tempatnya seperti pada JPO yang tersedia maupun zebra cross. Hal ini perlu menjadi perhatian. Tentunya Anda menjaga batas kecepatan dan juga jaga jarak aman kendaraan Anda untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kami juga menginformasikan data SMS Korlantas Polri dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 213 kasus laka lantas dengan korban meninggal dunia sebanyak 24 orang, korban luka berat 32 orang, dan luka ringan sebanyak 280 orang. Dari data tersebut, 34% terjadi karena kecerobohan pengemudi dan penyebab laka dikarenakan pengemudi ceroboh terhadap lalu lintas dari depan dan gagal menjaga jarak aman. Dan 3 laka diantaranya terjadi di jalan tol. Tentunya ini perlu menjadi perhatian juga mengingat ini akhir pekan, banyaknya pengguna jalan juga yang menggunakan jalan tol sebagai jalur yang dilintasi untuk menuju tempat-tempat wisata. Pastikan kendaraan Anda dalam keadaan layak jalan, tetap fokus dalam berkendara, hindarilah penggunaan handphone karena hal ini mengganggu konsentrasi di jalan raya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap layani di 1500669 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Nata Arman, kembali ke Anda di studio, silakan. Baik, terima kasih Brigadier Teslinda atas laporannya dari kawasan Simpang PGC Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Pemirsa, akibat sakit dan juga sulit berjalan usai operasi, seorang lansia di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan terpaksa dievakuasi dari rumahnya oleh tim SAR gabungan Polda Sulawesi Selatan. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena petugas menggunakan ambulans double kabin untuk menerobos genangan banjir yang mulai meninggi. Tim SAR gabungan Polda Sulsel bersama dengan pemerintah desa berupaya menerobos genangan banjir setinggi 60 cm untuk mengevakuasi seorang wanita lansia dalam kondisi yang sakit dan juga terkepung banjir di dalam rumahnya di kawasan perumahan Moncongloe, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Keluarga korban kemudian memanggil petugas karena khawatir banjir terus meningkat. Kemudian mengevakuasi lansia tersebut dari genangan banjir untuk dibawa ke rumah sakit, maksud kami ke rumah keluarganya yang berada di kawasan Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Berdasarkan permintaan dari pihak keluarga untuk mengevakuasi pasien, artinya supaya bisalah mendapat tempat yang lebih baik. Pemirsa, bencana tanah longsor ini sontak mengejutkan warga. Pasalnya selama ini tidak pernah terjadi tanah longsor. Dan menurut kesaksian warga, longsoran tanah merupakan kiriman dari atas tebing di perbukitan yang berjarak hampir 1 km dari pemukiman warga. Sangat mau apa itu ya bunyi, tahu geruduk anak suruh keluar, tapi anaknya masih di dalam. Jadi aku terus setelah itu anaknya di dalam, saya nungguin dulu cepet itu berlalu ke rumah sakit. Aku mah udah di luar sempat lari ke sini, tahu udah rata itu. Siapa Pak yang kena? Yang ketinggal siapa Pak? Yang nggak ada yang tinggal itu, anak tuh luka-luka tapi di rumah sakit. Sempat keluar, iya. Sempat lari. Iya sempat lari, masih ada kesempatan lari, belum truk itu belum. Itu tiba-tiba atau ada itu Pak sebelumnya Pak? Tiba-tiba nggak tahu, soalnya sini nggak ada prediksi longsor, aman-aman saja yang diprediksi di sana. Oh selama ini nggak ada? Nggak ada diprediksi sana, tapi ini kiriman dari sana, ini orang sini nggak ada yang waspada. Semalam itu sebelum kejadian itu dengar suara apa gimana? Ya kalau mau kejadian berapa detik itu seperti pesawat. Begitu? Saya mah apa yang itu, apa suara apa gitu. Gemuruh gitu ya? Gebruk langsung kontan itu. Makanya yang lain nggak bisa.